Di 2016 saya kenal Pastor Mario, itu saya tuh sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dalam hidup saya. Secara finansial, secara pasangan hidup itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau saudara semua pasti kan semuanya punya pergumulannya masing-masing ya, pasti akan berbeda-beda. But believe me, saya pernah mengalami satu persatu. Permasalahan apa? Finansial. Pernah. Permasalahan, saya ditinggal sama pasangan saya untuk anak-anak muda ya biasanya gitu ya. Pada saat saya lagi di bawah kok saya malah ditinggal sama pasangan saya. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih indah daripada rencana saya. Karena ternyata keinginan saya yang itu Tuhan memberikan 10 kali lipat lebih baik daripada yang saya pikirkan. Amin. Saya diberikan jodoh yang sangat luar biasa yang tidak pernah saya bayangkan bahwa saya akan mendapatkan istri sebaik dan juga secantik Chelsea, istri saya. Dan bukan cuma sampai di situ. Pergumulan kedua apa lagi? Tentang kesehatan, tentang sakit penyakit. Mungkin ada di sini yang punya pergumulan, ada keluarga atau mungkin saudara mengalami itu. Believe me, setelah saya menikah, dokter kandungan menyatakan istri saya ada kemungkinan mempunyai cancer di dalam kandungan. Dan kalaupun kita berusaha untuk menyembuhkan itu, ada kemungkinan untuk saya tidak bisa mempunyai keturunan. Pada saat itu, apakah saya ngomong sama media? Tidak. Tidak perlu media tahu masalah itu. Yang media tahu hanya baik-baiknya saja. Randy Pangalila sukses, Randy Pangalila menang awards, Randy Pangalila. Itu aja yang media tahu. Tidak semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup saya. Pada saat saya divonis seperti itu, istri saya nangis. Tentu itu adalah pukulan hebat untuk suami ya, melihat istri saya seperti itu. Pada saat itu saya telepon pastor, bisa kita ketemu. Pada saat itu kondisi saya, saudara, secara finansial juga sedang tidak baik-baik saja. Dari 2016, saya ini yang kepengen saya sharing. Saya sok tahu, saya tidak berserah sama Tuhan sebelum ini. Saya kepengen semua yang saya jalani di dalam karir saya itu karena kepintaran saya, karena kemampuan saya kepengen setting sendiri semuanya. Oh, habis ini aku gak mau lagi ngambil sinetron. Aku maunya fokus di film, aku maunya jadi musisi aja. So tahu. Padahal itu bukan jalannya Tuhan, itu jalan yang saya mau. Alhasil apa? Ya oke, saya jalanin semua itu, saya tinggalkan pekerjaan yang sebenarnya berkat Tuhan tuh mengalir luar biasa di situ. Saya justru tinggalkan. Akhirnya jadi bermasalah dengan finansial. Saya punya utang KPR, saya beli mobil mewah Mercedes-Benz, saya beli mobil Dodge Journey yang pada tahun 2016 itu ini belum biaya hidup. Baru hutang-hutang yang harus saya selesaikan per bulan itu 70 juta. Itu KPR 2 mobil. Ini belum hidup, belum listrik air telepon, belum makan, belum. Pada saat itu ya saya ngerasa kayak tabungan saya dari pekerjaan saya sebelumnya masih aman kok. Oke lah, sambil pelan-pelan saya akan berusaha untuk pasti film ini akan berhasil, pasti musik ini akan berhasil, udahlah. Oke, 4 bulan pertama aman, 6 bulan, 7 bulan lama-lama kok makin tipis ya. Sedangkan pada saat saya di musik lebih banyak mengeluarkannya daripada saya menghasilkannya. Karena saya masih baru, saudara. Bukan musisi yang sudah punya nama, tetapi saya baru mencoba untuk masuk ke dunia musik pada saat itu di 2016.
pada akhirnya pada saat saya mencoba untuk masuk lagi ke dunia yang saya tadinya diberkati, sulit. Karena semua orang ada datang Randy Pangalila yang baru, yang muda-muda, yang masih fresh, yang orang masih cari, itu sudah berdatangan. Mereka juga punya skill. Kesalahannya ada di saya yang meninggalkan berkat yang sebenarnya sudah dikasih Tuhan. Tapi pada saat itu saya hadir pelayanan dan di situ saya dipertemukan sama Pastor Mario. Mulai dari kita memberkati youth ya, Pastor ya. Masih yang untuk anak-anak muda. Saya kesaksian, saya menyanyi sama mereka. Sampai pada akhirnya tadi saya punya masalah finansial itu terbawa sampai setelah saya menikah. Saya sudah ada bermasalah dengan KPR yang masih saya harus bayar. Saya berumah tangga dengan istri saya juga, saya divonis tidak bisa punya anak. Man, sucks. Kok kayaknya maju salah mundur salah nih. Kita ketemu di Pelangi ya Pastor ya. Plaza Semanggi. Di satu kafe yang biasa aja. Sepi pada saat itu, kita pilih kafe itu karena sepi. Saya ceritakan semuanya permasalahan saya, istri saya cerita, tentu itu adalah sebuah tekanan yang berat untuk kami. Kita sampai nangis ceritanya. Saya ingat kata-kata pastor. Itu kata manusia Randy. Tapi buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sama-sama kita berdoa. Dan mulai hari ini, setiap pagi kalian berdua harus berdoa sama-sama. Oke, Pastor. Kita berdoa, saya sampai nangis, saya ingat doa itu sampai nangis. Pastor mendoakan saya bahwa istri saya akan dijauhkan dari sakit penyakit, bahkan akan diberikan keturunan. Dan juga saya akan diselesaikan permasalahan finansialnya. Pada saat itu kenapa saya menangis? Karena itu sebuah hal yang sulit untuk bisa saya percaya dengan logika saya. Ini seperti hanya doa harapan yang mungkin gak sih? Tapi saya memutuskan untuk taruh iman saya di dalam doa itu. Saya imani itu bukan cuman kata-kata, tetapi saya memang menyatakan kepercayaan saya kepada Tuhan. God takes the wheel. Biar Tuhan yang pegang kendali dalam hidup saya. Amin. Saya bilang saya gak mau sok tahu lagi. Karena terakhir yang saya sok tahu malah jadi berantakan. Terakhir saya sok tahu malah jadi berantakan. Udah aku gak mau sok tahu lagi. Biar Tuhan setiap pagi sekarang saya setiap kali berdoa sama istri saya. Tuhan aku berserah. Pegang tangan aku, pegang hati aku. Arahkan aku. Tuhan maunya kemana? Aku gak mau lagi so tahu. Kalau Tuhan suruh aku ke musik, aku ikutin. Tuhan suruh aku kembali lagi ke sinetron, so be it. Jalanin. Aku hanya bersyukur karena semua yang aku jalanin ini adalah berkat Tuhan. Amin. Lihat apa yang Tuhan kasih. Ternyata hal yang selama ini saya tolak, saya tidak mau di sinetron. Justru setelah saya terima lagi di 2022, di tahun 2023, 2 award saya terima. SCTV Awards dan juga Infotainment Award. Dan bukan cuman itu, rezeki yang diberikan sama Tuhan dari hal yang selama ini saya tolak. Ternyata sinetron saya booming saudara. Sampai 400 lebih episode. Dan sebelum itu saya juga dikasih bonus sama Tuhan sinetron yang lainnya. Cinta Dua Pilihan yang saya juga kurang lebih 100. Di total semuanya, believe me, I'm blessed. Tidak ada lagi hutang-hutang yang saya punya. Segala permasalahan finansial yang berat yang selama ini saya alami. Ternyata penyelesaiannya adalah hal yang selama ini saya tolak. Karena apa? Karena saya sok tahu.
Ternyata pada saat saya berserah kepada Tuhan, Tuhan, biar Tuhan yang atur hidupku. Buat hatiku peka, Tuhan maunya aku kemana. Biar perjalanan hidupku itu bukan karena sok taunya aku, tetapi Tuhan yang mau aku di situ. Itulah sebabnya saudara, di setiap kesempatan apapun, mau itu di dalam pertandingan MMA saya, mau itu di dalam saya menang Award Festival Film Bandung, SCTV Awards, Infotainment. Hal yang pertama yang saya sebutkan, saya tidak peduli mau ini TV nasional. Saya berterima kasih kepada Tuhanku Yesus Kristus. Why? Karena saya mengalami Yesus. Karena saya tahu segala keberhasilan saya, segala yang orang-orang lihat bahwa Randy berhasil, Randy aman secara finansial, Randy bahagia. Hanya saya yang tahu, yang punya relasi dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu seberapa beratnya struggle saya, dan yang menyelamatkan saya cuma Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya tidak pernah saya mengatakan tidak kalau misalnya pastor bilang, Ren, bisa bantu untuk pelayanan? Yes. Apakah saya nanya, pastor, persembahan kasihnya berapa? Enggak pernah tanya. No. Karena tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengembalikan kebaikan Tuhan selain hanya memuji dan memuliakan Dia. Amin.